Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiano Dirasa dari Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya menampilkan video penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah Seni Lukis Dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi era society 5.0 masih belum maksimal dilakukan di perguruan tinggi. Permasalahan tersebut dapat berasal dari stakeholder perguruan tinggi, misalnya kurikulum yang belum menjawab kebutuhan era society 5.0, dosen yang belum memanfaatkan digital, dan ketidaksesuaian keahlian lulusan yang dengan dunia kerja. Hal ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran tentunya, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas lulusan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan sikap kritis mahasiswa. Pengembangan e-modul dalam mata kuliah Seni Lukis Dasar dianggap dapat meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan sikap kritis mahasiswa tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini: bagaimana tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah Seni Lukis Dasar. Adapun tujuan dari penelitian ini menjelaskan tentang validitas, tingkat praktikalitas, efektivitas pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah Seni Lukis Dasar di program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Padang. Dan juga manfaat dari penelitian ini adalah sebuah produk yang dihasilkan pada penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri secara fleksibel, media pembelajaran yang mempermudah dosen, meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi, dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Hasil dari penelitian ini, yang pertama analisis validasi ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Analisis validasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut. Yang pertama A, tahap analisis. Analisis permasalahan ditemukan pembelajaran pada mata kuliah Seni Lukis Dasar selama ini masih didominasi penggunaan bahan ajar konvensional berupa modul cetak dan penjelasan langsung dari dosen. Untuk analisis kebutuhan, mahasiswa pada mata kuliah Seni Lukis Dasar menunjukkan kebutuhan terhadap bahan ajar yang tidak hanya berisi teori, tetapi juga dilengkapi dengan contoh visual, langkah-langkah praktek, serta media interaksi yang mendukung pemahaman mereka. Untuk analisis materi, materi pada mata kuliah Seni Lukis Dasar mencakup penguasaan konsep dasar seni rupa, prinsip komposisi, penggunaan media dan alat, membutuhkan serta keterampilan teknis dalam mengelola garis, bentuk, warna, dan tekstur. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan demonstrasi langsung dari dosen. Kemudian tahap perancangan desain, peneliti merancang e-modul dengan menentukan struktur isi, susunan bab, serta urutan penyajian materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Komponen-komponen yang terdapat pada e-modul adalah pendahuluan, materi, video, dan latihan soal. Materi yang digunakan adalah materi pada mata kuliah Seni Lukis Dasar yang dirujuk dari beberapa sumber. Materi disajikan dalam 3 bagian, yaitu pengantar seni lukis, penerapan teknik alat dan bahan, dan tahapan proses penciptaan karya. Tahap pengembangan. Tahap awal e-modul dikembangkan dengan memuat halaman sampul, daftar isi, uraian materi, dan lembaran kerja job sheet. Selanjutnya, e-modul yang telah dikembangkan divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Berikut tabel yang menunjukkan hasil validasi tersebut. Setelah divalidasi, peneliti melakukan revisi berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli bahasa, ahli media, dan ahli materi. Ini sebelum direvisi, kemudian ini yang sudah direvisi. Sebelum direvisi, daftar pusaka tidak tersedia pada e-modul. Daftar pusaka dimuat pada e-modul setelah diberikan saran perbaikan oleh validator. 2. Analisis praktikalitas. Analisis ini dilakukan berdasarkan tahap model EDI. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi tahap
atau uji coba dilakukan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah seni lukis dasar di semester Juli-Desember 2025 yang terdiri dari 2 tahap, yaitu uji coba skala kecil terdiri dari 10 orang yang uji coba skala besar terdiri dari 20 orang. Sebelum dosen menampilkan modul, untuk melihat kemampuan awal mahasiswa, dosen memberikan pretest yang tujuannya mengukur kompetensi mahasiswa sebelum materi diberikan. Uji coba kepraktisan tersebut diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah seni lukis, yaitu Bapak Yasrul Sami, SSN, MSN. Berikut rekapitulasi uji praktikalitas oleh dosen pengampu dan mahasiswa. Analisis efektivitas berdasarkan hasil pretest dan posttest. Diketahui bahwa rata-rata pada pretest sebesar 68,85 dan skor rata-rata posttest sebesar 85,75. Hasil tersebut didapatkan dari 20 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan e-modul. Keefektifan produk ditentukan berdasarkan hasil tes yang dilakukan mahasiswa. Uji efektivitas dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Kedua, uji tersebut menggunakan SPSS 15. 2. Uji tes untuk mengetahui perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan e-modul. Berikut hasil dari uji T dan uji normalitas. Hasil yang didapatkan dari uji normalitas ini adalah nilai signifikasi SIG. Pretest sebesar 0,234 dan posttest sebesar 0,245. Nilai signifikasi antara pretest dan posttest adalah lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan uji T. Hasil uji T yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15 diperoleh signifikasi sebesar 0,000. Hasil ini memberikan gambaran terdapat beda yang cukup signifikan antara hasil pretest dan posttest dan dapat diartikan ada pengaruh penggunaan e-modul terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa. Kesimpulan ini diambil karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05. Tahap evaluasi setelah produk dinyatakan valid dan layak serta dilakukan proses revisi sesuai dengan saran dan masukan validator, selanjutnya diimplementasikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah seni lukis dasar. Ya, kesimpulannya, yang pertama, uji validitas pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah seni lukis dasar dinyatakan sangat valid. Yang kedua, uji praktikalitas pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah seni lukis dasar dinyatakan sangat praktif. Yang ketiga, uji efektivitas pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah seni lukis dasar dinyatakan efektif dan melakukan uji normalitas dan uji T. Saya berharap untuk kedepannya pengembangan e-modul berbasis Android ini dapat disempurnakan kembali dan dapat dipublish secara online. Nah, demikianlah video pengembangan e-modul berbasis Android pada mata kuliah seni lukis dasar pada tahun 2025 ini. 3 orang peneliti diantaranya saya sebagai Ketua Ferdiano Wirasa, SPD, MSN, dan beranggota San Ahdi, SSN, MDS, dan Rizal Saputra, SDS, MSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.